Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah. Dan kali ini kita membahas hadis ke-12. Hadis ke-12 ini berbicara tentang prinsip untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusannya dengannya. Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi menilainya hasan, An-Nawawi juga menghasankannya, sebagian ulama lain menilainya hasan li ghairihi. Jadi ada sedikit ikhtilaf, tetapi pada prinsipnya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah. Yang harus kita perhatikan pertama adalah sabda Nabi yang berbunyi min husni islamil mar'i. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, gitu ya. Nah, ketika Nabi mengawali sabdanya dengan kalimat ini, maka hal ini menunjukkan bahwa apa yang hendak diajarkan Nabi dalam hadis ini, jika tidak dilaksanakan, berarti Islam seseorang itu belum bagus, ya. Islamnya belum ideal, Islamnya belum sempurna, ya. Tapi kalau dia sanggup melaksanakan, maka berarti pengertiannya Islamnya bagus, Islamnya ideal, Islamnya sempurna. Nah, jadi itu maksud dari min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang. Ini maknanya berarti memberikan satu kriteria kepada kita, Islam yang bagus itu bagaimana? Orang Islamnya dikatakan ideal itu bagaimana? Orang dikatakan Islamnya sempurna itu seperti apa? Dengan kata lain, kalau kita bertanya, kalau kita ingin mencapai derajat ihsan, itu salah satu kriterianya apa? Karena kalau berdasarkan hadis sebelumnya kan, orang itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang levelnya, derajatnya baru Islam. Ada yang levelnya sudah sampai iman. Ada yang levelnya sampai ihsan. Ihsan itu yang paling tinggi, ya. Bagaimana kita bisa mencapai derajat ihsan? Nah, di sini salah satu kriterianya adalah ajaran yang disampaikan dalam hadis ini. Kenapa ini harus mendapatkan perhatian? Karena husnul Islam atau bagusnya Islam itu ternyata memiliki balasan atau penghargaan yang akan didapatkan, yang mana itu tidak akan didapatkan orang yang belum mencapai level husnul Islam. Nah, nanti akan kita bahas di akhir apa sebenarnya janji atau penghargaan atau apresiasi dari Allah pada orang yang sudah mencapai level husnul Islam, sudah mencapai level hasuna islamuhu, gitu ya. Oke. Nah, Nabi mengatakan di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah tarkuhu, yaitu dia meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak
ada urusan dengannya. Kita kupas dulu makna yakni. Apa makna yakni sebenarnya? Ya, kata yakni itu dari kata ani ya, dipecah dari kata inayah. Apa sebenarnya makna inayah itu? Inayah itu makna bahasanya adalah syiddatul ihtimam, perhatian yang sangat, perhatian yang tinggi terhadap sesuatu. Syiddatul ihtimam bisyai', jadi perhatian yang tinggi atau perhatian yang sangat terhadap sesuatu. Itu makna inayah. Jadi jenengan kalau pernah mendengar kalimat semoga mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah, apa itu makna inayah? Inayah itu adalah perhatian yang tinggi. Jadi kalau berharap dikasih inayah Allah, berarti maknanya berharap mendapatkan perhatian yang tinggi. Karena orang kalau dapat perhatian tinggi itu beda. Orang yang diperhatikan Allah dengan perhatian biasa dengan perhatian tinggi itu beda. Orang tua saja kalau memiliki perhatian tinggi ke anaknya, itu akan lebih sensitif dengan kesusahan anak, ya. Misalnya anak itu kelihatan wajahnya murung, jadi ditanya, kenapa kok kamu murung, ada masalah apa? Apa yang bisa ayah bantu, apa yang bisa ibu bantu? Nah, itu karena perhatiannya tinggi. Sakit juga demikian, berupaya semaksiat mungkin supaya mendapatkan obat untuk anaknya, supaya anaknya segera sembuh. Nah, tapi kalau nggak terlalu tinggi perhatiannya, sekedarnya tanya, sakit ah? Oh ya, semoga sembuh ya, sudah, nah, gitu aja. Itu kalau perhatiannya biasa-biasa, maka adanya inayah itu membuat seseorang menjadi istimewa, ya. Ketika seorang hamba mendapatkan inayah dari Allah, maka dia lebih istimewa daripada hamba yang lainnya, begitu ya. Jadi makna inayah adalah syiddatul ihtimam bisyai', perhatian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat kuat terhadap sesuatu. Nah, kata yaknihi itu bermakna dia memiliki perhatian yang tinggi terhadap sesuatu. Ada perhatian tinggi pada sesuatu yang membuat dia menganggap sesuatu itu menjadi penting. Nah, gitu ya. Jadi kata yaknihi secara bahasa itu maknanya perhatiannya terhubung dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, kalau memahami secara bahasa semacam ini barangkali masih sedikit samar, ya. Kita bisa memahaminya secara mudah. Nah, maksud dengan kata yakni itu adalah sesuatu yang memberi manfaat baginya. Karena seseorang itu memberikan perhatian kepada sesuatu kalau sesuatu itu memang ada manfaat bagi dirinya. Jadi kata yakni itu bisa kita terjemahkan sesuatu yang memberi manfaat baginya. Ma la yaknihi berarti sesuatu yang tidak memberi manfaat baginya. Nah, ini terjemahan detailnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi, yakni di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Itu gampangnya seperti itu ya, sehingga dia tidak memberikan perhatian yang tinggi terhadap sesuatu tersebut. Itu makna dari yakni. Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya maksud atau rincian dari kata ma pada kata ma la yaknihi. Karena tadi ma itu kan kita terjemahkan sesuatu ya. Sesuatu itu apa sebenarnya yang dimaksud dalam hadis ini? Nah, jawaban penjelasan para ulama adalah sesuatu di sini itu mencakup dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah aqwal, yang kedua adalah af'al. Ya. Ucapan dan perbuatan, gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas lebih detail, itu makna hadis ini begini: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak memberi manfaat baginya, gitu ya. Sehingga makna ma di sini semakin jelas sekarang. Maksudnya fokusnya adalah ucapan atau perbuatan. Ya. Nah, cuma sampai di titik ini harus kita pahami bahwa manfaat pada kita itu tidak boleh ditentukan oleh hawa nafsu, tidak boleh. Harus ditentukan oleh dalil, harus ditentukan oleh hukum syariat.
Karena kalau berdasarkan hawa nafsu, namanya manfaat, tiap orang bisa beda-beda itu standarnya. Bagi pelacur, mendapat pelanggan 10 orang tiap hari itu bermanfaat, gitu ya. Bagi seorang penjudi, menang judi adalah dapat manfaat. Bagi seorang koruptor, bisa korupsi banyak itu manfaat, gitu ya. Jadi nggak boleh dikembalikan ke hawa nafsu, harus dikembalikan ke hukum syariat. Apa yang bermanfaat bagi kita itu standarnya dalil. Apa yang bermanfaat bagi kita standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun menurut manusia tidak bermanfaat, tapi kalau menurut Allah bermanfaat, tetap kita lakukan. Meskipun menurut manusia tidak bermanfaat, tapi kalau menurut Allah bermanfaat, maka kita lakukan. Contoh sholat misalnya. Sholat itu kalau sudut pandangnya adalah produktivitas ala barat misalnya, itu nggak manfaat. Orang sholat 2 jam di masjid nggak produktif sama sekali itu. Coba digunakan untuk penelitian, coba digunakan untuk bekerja, wah hasilnya banyak itu, gitu kan? Itu sudut pandang materialistis. Tapi karena Allah mengatakan bahwa itu baik untuk hamba, di akhirat sholat akan menjadi cahaya, itu akan menjadi bekal, kita lakukan karena itu bermanfaat. Ya, termasuk puasa. Kalau nggak salah ingat ya, di zamannya Gaddafi atau siapa di Libya itu pernah mengkritik puasa Ramadan, itu ada itu penguasa yang mengkritik Ramadan yang dianggap itu tidak produktif, membuat orang jadi lemes, gitu ya, jam kerja jadi berkurang, gitu ya. Itu menurut pandangan akal manusia nggak manfaat, tapi dari sisi Allah itu bermanfaat, pahalanya besar sekali. Itu latihan mengendalikan diri yang luar biasa, itu dikendalikan hawa nafsu. Sementara pengendalian diri itu kan sebenarnya kunci keteraturan segalanya itu kan pengendalian diri. Tindakan kriminal itu kan sebenarnya esensinya adalah orang yang tidak sanggup mengendalikan diri sebenarnya. Semua maksiat juga esensinya adalah karena orang yang tidak sanggup mengendalikan diri. Makanya ketika puasa itu dilatih mengendalikan diri, itu jelas ada manfaat yang baik untuk umat. Itu yang kelihatan ya. Yang nggak kelihatan Allah sendiri yang paling tahu. Makanya balasan puasa itu nggak sama seperti amal soleh yang lain. Dalam hadis dikatakan kalau orang berpuasa itu hanya Allah yang akan membalasnya, karena saking banyaknya pahala itu sampai hanya Allah sendiri yang tahu seberapa banyak pahala itu. Gitu ya. Jadi kembali ke sini. Jadi maksud manfaat di sini adalah menurut dalil, tidak boleh dikembalikan ke hawa nafsu. Nah, sekarang kita mencoba memahami lebih detail lagi apa itu contoh ucapan-ucapan yang tidak memberi manfaat menurut dalil. Tadi kan saya katakan ucapan atau perbuatan, gitu ya. Contoh ucapan yang nggak bermanfaat itu banyak sekali. Misalnya omongan ceplas-ceplos, ya. Omongan ceplas-ceplos itu kadang baik, kadang tidak baik. Ya. Baik kalau mengungkapkan kebenaran dan jujur, itu baik. Tapi seringkali ucapan ceplas-ceplos itu nyinggung perasaan orang dan menghina orang secara nggak terasa. Nah, ini termasuk ucapan yang tidak bermanfaat, bahkan bisa memicu permusuhan. Ya, itu. Contoh ucapan yang lain yang tidak baik adalah misalnya ucapan memaki. Memaki orang itu memang lega ya, tapi dosa. Mengumpat, ya, itu memang lega, tapi itu termasuk dosa. Makanya ada larangan dalam hadis. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka menikam dengan kata-kata, juga bukan orang yang suka melaknat, juga bukan orang yang omongannya kotor, juga bukan orang yang omongannya purnu. Itu ajaran Nabi adab ngomong ya. Ternyata untuk ngomong itu diajari luar biasa. Mukmin ini cara ngomongnya diatur sampai levelnya seperti itu. Bukan orang yang omongannya nyelekit. Kan banyak ya, kita mendengar omong-omongan itu kadang keluar gak dipikir, nyelekit omongannya, ndak enak ini. Nah, ini bukan sifat muslim ya, menjaga perasaan orang. Jadi dia berusaha tidak memojokkan orang, apalagi di depan umum. Itu kan juga tidak baik kalimat-kalimat semacam itu. Juga bukan suka melaknat. Melaknat itu, wah, di negeri kita banyak sekali model-model laknat itu. Mati kau, ke neraka engkau. Di bahasa Jawa itu apalagi banyak banget itu ya. Wah, itu melaknat itu berbagai, wah,
istilahnya banyak banget itu. Intinya mendoakan buruk laknat itu. Ya, intinya mendoakan buruk. Juga bukan berkata kotor. Kata-kata kotor itu hari ini sumpah serapah itu kan biasa banget ya, apalagi di medsos. Wah, itu kalau baca itu ngeri-ngeri. Apalagi kalau sudah bergaul dengan masyarakat internasional. Wah, itu generasi-generasi mudanya itu gampang banget melaknat. Ya. Saya nggak tega ngomongkan di sini karena saking banyak istilah-istilah laknat itulah. Yang ngerti insya Allah tahu lah dia. Kalimat-kalimat laknat banyak. Termasuk kalimat-kalimat porno. Hari ini orang nggak sensitif dengan kalimat-kalimat porno, dianggap biasa. Katanya alasannya adalah nggak munafik. Saya nggak munafik ya, terus ngomong porno sesukanya. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti hadis, gitu ya. Ini termasuk kalimat-kalimat buruk yang bertentangan dengan hadis ini. Kalau orang ngerti hadis ini ditinggalkan itu kalimat-kalimat kayak gitu. Ini termasuk kalimat-kalimat yang sifatnya mungkar. Ya. Termasuk kalimat-kalimat omongan-omongan yang sebenarnya nggak dosa, tapi nggak ada gunanya, gitu loh ya. Omongan-omongan yang hitungannya nggak dosa, tapi nggak ada gunanya. Ya misalnya ngomong yang nggak ada maknanya, teriak-teriak, pokoknya deleming bahasa Jawanya, gitu ya. Nggak ada gunanya. Ini juga kan nggak ada manfaatnya itu. Catatan amalnya itu masuk mana itu nanti di akhirat itu, kan gitu ya. Nah itu termasuk dalam bahasa Arab istilahnya fudulul kalam, ucapan yang berlebihan yang nggak ada gunanya. Ada kan kayak diucapkan pun juga kita nggak rugi, gitu ya. Oke, itu contoh ucapan. Adapun contoh perbuatan yang tidak bermanfaat itu juga banyak. Misalnya perbuatan mengusili orang. Nah, sifat usil itu juga tidak baik. Ini kalau kita ajarkan ke anak-anak kita akan menjadi orang yang pribadinya baik, gitu ya. Karena kadang usil itu levelnya kadang menjengkelkan orang loh ya. Meskipun maksudnya bercanda. Usil itu kadang levelnya menjengkelkan orang. Tiba-tiba ngagetin orang misalnya. Ya kalau orangnya tidak punya penyakit jantung. Kalau punya penyakit jantung marah itu, bener itu. Ada orang yang ngusil orang lain ya, tidur kemudian dikasih bunyi yang keras banget sampai kaget. Nah, itu apa manfaatnya? Itu loh ya. Itu contoh perbuatan yang ngusili orang lain yang nggak ada manfaatnya. Malah terhitung dosa karena menyakiti orang lain itu. Ya. Dari belakang mungkin maksudnya bercanda, ngagetin dewar gitu ya, sampai kewaget sampai jantungnya berdegup keras misalnya. Nah, itu juga ngusilin semacam itu tidak baik. Bahkan ada yang level usil itu membahayakan orang, itu ada itu. Misalnya mengubah penunjuk jalan, itu kan menyesatkan orang itu. Ada itu orang yang usil kayak begitu. Penunjuk jalan yang mestinya ke sana dibelokkan kemana itu ada orang yang levelnya kayak begitu itu, masya Allah. Ini ada laknatnya, ada hadis yang melaknat perbuatan kayak gitu. Sebenarnya kan usil itu ya. Tujuannya adalah usil. Ya, usil. Mengencingi temboknya orang. Ada orang yang begitu. Sebenarnya ada kamar mandi, tapi rasanya nggak puas kalau tidak kencing di temboknya orang. Itu ada. Orang yang levelnya kayak begitu itu ada. Ya, usil-usil semacam itu. Terus buang air di dekat pohon sengaja mencari lubang semut. Nah, itu ada itu. Jadi puas itu kalau mengencingi lubangnya itu, kayak melihat semut keluar itu satu persatu itu seneng, bahagia rasanya. Nah, ini contoh perbuatan-perbuatan yang mungkin orang menganggapnya biasa, usil biasa. Tapi kalau melaksanakan hadis ini nggak akan mau melakukannya. Kan ada larangan juga dalam hadis Nabi. Nggak boleh itu usil semacam itu. Termasuk vandalisme, ya kan? Vandalisme yang coret-coret itu. Apa maknanya mencoret-coret kayak gitu? Kan usil aja ya, jiwa-jiwa usil itu sebenarnya. Ini kalau ngerti hadis ini, masya Allah, kena adab itu hilang semua itu, ya. Melaksanakan hadis ini adab semua, hilang semuanya itu, ya. Termasuk perbuatan yang nggak ada mananya adalah memata-matai rahasia dan urusan pribadi orang lain. Wah, ini ya, akun-akun yang menamakan dirinya dengan titik-titik turah, nah, itu ya. Itu kan seneng banget ya. Seneng banget untuk mengkepui urusan pribadi orang, malah dijadikan komoditi. Ya. Tidak membedakan lagi mana fitnah, mana kenyataan. Dan justru mengeruk keuntungan dengan itu. Nyari iklan dengan mengangkat isu-isu terkait pribadi orang. Padahal kan orang nggak seneng banget ya gitu kan ya.
Sesuatu yang kaitannya dengan urusan pribadi terus diangkat ke publik belum tentu benar. Orang risih banget sebenarnya. Makanya tokoh-tokoh teknologi dunia misalnya seperti siapa itu namanya, penciptanya Apple itu, Steve Jobs, itu kan punya kebijakan keluarganya nggak boleh ke publik gitu ya, karena memang risau banget itu kalau dijadikan konsumsi publik. Itu orang yang bukan Islam aja merasakan ya bahwa itu tidak baik gitu ya. Mestinya orang Muslim juga ngerti ya, ngerti, sehingga ada kan pemerintahan Islami mestinya ditertibkan itu, tidak boleh itu akun-akun kayak gitu itu berkembang di masyarakat. Itu kan akun-akun yang hidup dengan cara membicarakan aib atau pribadi orang lain gitu ya. Ya, yang kayak gini tuh sungguh tidak beradab itu ya. Jadi itu contoh perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain dan itu tidak masuk kriteria Muslim yang baik gitu ya. Dan ada hadis Nabi secara khusus yang mengajarkan prinsip umum yang semakna dengan ini. Hadisnya riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Nah, gitu ya. Jadi artinya muslim yang baik itu ya jaga lisanmu, jangan sampai mengganggu orang lain, jaga tanganmu, artinya perbuatanmu jangan sampai mengganggu orang lain juga, gitu ya. Oke. Nah, sampai sini kalau menurut Ibnu Rajab di kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, intinya yang termasuk kategori ma la ya'nihi itu mencakup 4 perkara. Apa itu? Pertama adalah muharramat, semua hal yang diharamkan. Jadi ucapan yang haram, perbuatan yang haram itu termasuk ma la ya'nihi, gitu ya. Ucapan haram ya tadi menggunjing, memfitnah, berbohong, menipu, gitu ya. Perbuatan haram ya tadi contohnya misalnya seperti menzalimi orang, memukul orang, melakukan vandalisme tadi, mengusili orang lain misalnya, itu termasuk hal yang muharramat. Termasuk juga adalah mustabihat yang samar. Jadi nggak masuk haram tapi statusnya samar. Jadi ini halal apa enggak ya, haram apa enggak ya, ini masuk juga. Termasuk mala yaknihi. Termasuk juga makruhat, hal-hal yang makruh. Mungkin tidak haram tapi jatuhnya statusnya adalah makruh. Itu juga termasuk hal yang diperintahkan Nabi untuk ditinggalkan. Termasuk fudulul mubah, hal mubah yang sifatnya berlebihan, gitu ya. Jadi mubah itu boleh hukumnya, tapi kalau sampai level berlebihan maka itu menjadi tercela, gitu ya. Contoh mubah misalnya rekreasi. Rekreasi itu kan mubah, tidak apa-apa rekreasi itu. Di Quran itu banyak isyarat yang menunjukkan bahwa rekreasi itu mubah. Dipersilakan berjalan di muka bumi untuk mencari ayat-ayat Allah, misalnya karunia Allah, disuruh mengambil ibroh. Itu salah satu di antara ayat yang menunjukkan bahwa nuzhah atau rekreasi itu boleh. Tapi kalau sampai rekreasinya itu berlebihan, jadi levelnya itu adalah sampai meninggalkan kewajiban, nah itu sudah termasuk fudul, sudah kelebihan itu levelnya. Apalagi sampai melalaikan kewajiban terkait dengan harta yang jelas-jelas lebih wajib daripada rekreasi. Misalnya apa? Utang belum dibayar, rekreasi dulu. Nah kan banyak begitu ya. Masih punya utang tapi mengutamakan rekreasinya. Sudah rekreasi lalu diposting lagi rekreasinya, dilihat yang ngutangi. Wah itu perih banget itu rasanya. Ini rekreasi bisa tapi bayar utang nggak bisa. Nah, itu kan gitu jadinya, orang gerundalnya kayak begitu. Nah ini jenis fudulul mubah, sudah melampaui batas semacam itu. Tidak selayaknya orang mukmin melakukan hal demikian. Karena kewajiban harta itu banyak. Di samping bayar utang misalnya termasuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi. Kalau sampai nafkahnya dilalaikan, mengutamakan yang mubah, itu jenis dari fudulul mubah, gitu ya. Jadi kalau orang mengerti batasan dari ma la ya'nihi semacam ini, maka sudah semestinya
Seorang muslim itu memfokuskan diri untuk mengerjakan kewajiban sebanyak-banyaknya. Karena kewajiban itu kan juga banyak kalau mau direnungkan dan diperhatikan ya. Kewajiban itu kan ada dua, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bertakwa, tawakal pada Allah, ya. Itu contoh-contoh fardu ain. Yang fardu kifayah itu misalnya sholat jenazah, ya. Lalu kemudian mengurusi kaum muslimin yang menderita, yang terlantar misalnya, mengurusi orang-orang lansia yang tidak punya kerabat misalnya, atau mengurusi orang-orang yang gila atau idiot yang dia tidak ada yang mengurus, termasuk fardu kifayah. Atau misalnya belajar sampai menjadi pakar dalam ilmu agama dalam bidang tertentu, misalnya menjadi pakar ilmu bahasa Arab misalnya, atau pakar tafsir, atau menjadi pakar hadis. Pokoknya menjadi pakar di ilmu agama itu termasuk golongan fardu kifayah. Menghafal Quran, menghafal hadis itu bagian juga fardu kifayah. Nah, orang fokus di fardu ain, fardu kifayah itu sudah habis waktunya untuk itu sebenarnya. Nggak ada maknanya lagi untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya baginya, gitu ya. Nah, asumsikan saja misalnya fardu-fardu sudah dilaksanakan semua. Nah, maka orang itu masih punya kesempatan untuk melakukan masnunat, hal-hal yang sunnah. Dan sunnah itu juga banyak sekali. Sholat saja itu yang disunahkan kan juga banyak macamnya. Anggap aja sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Kan ada sholat rawatib. Nah, rawatib kan banyak juga itu tuh. Kalau mau ideal banget ya, sholat rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum asar, lalu kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, sebelum isya ada lagi, setelah isya juga ada lagi. Itu sudah berapa rakaat itu? Ya. Belum lagi sholat tahajud. Ya, tahajud ini kalau mau ideal, tahajud kan nggak ada batasan ya. Mau rakaat 100 boleh sholat tahajud itu. Ulama zaman dulu itu seperti Ahmad bin Hambal itu ratusan rakaat itu. Dalam sehari semalam itu kalau dihitung ratusan rakaat sholatnya itu. Jadi biasa itu sholat 300 rakaat, 4 tiap hari itu ada itu. Ulama kayak begitu. Yang sunnah itu ya. Kalau ngikuti Rasulullah, sholat tahajudnya hanya 11 rakaat. Ya, hanya, tapi tanda kutip ya, hanya. Kenapa? Karena sempurnanya Masya Allah. Tahajud Rasulullah itu gambarannya yang terbaik adalah seperti yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Gimana itu sholat tahajud Rasulullah? Diceritakan begini. Suatu saat Rasulullah sholat tahajud di masjid, lalu kemudian Hudzaifah ikut bermakmum di belakang beliau. Ketika bermakmum di belakang, lalu Rasulullah itu membuka dengan membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang tartil, tidak terburu-buru. Tartil itu bagaimana? Jadi pelan, dihayati betul, per ayat berhenti, per ayat berhenti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti. Terus sampai akhir ayat. Jadi nggak disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Enggak disambung itu sampai, kan ada ya yang disambung itu sampai bahkan satu Al-Fatihah satu napas itu ada, bisa itu ya. Nah, itu. Rasulullah itu bacanya per ayat. Begitu selesai baca Al-Fatihah, maka beliau membaca surat Al-Baqarah. Luar biasa itu. Kalau kita sholat kan kecenderungannya bacanya Al-Ikhlas, ya. Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, itu surat-surat favorit kita. Rasulullah ini Al-Baqarah itu surat terpanjang di Al-Quran, 2 juz lebih itu, hampir 3 juz ya. Bagaimana Hudzaifah ini kira-kira
saat mendengar Rasulullah baca alif lam mim dzalikal, waduh, Al-Baqarah ini sudah ya. Sudah membayangkan seberapa lama itu berdirinya. Nah, tapi beliau memanajemen hatinya biar tetap merasa kuat dan punya harapan tetap bisa mengikuti Rasulullah sampai selesai. Beliau berharap, wah ini kayaknya sampai ayat 100 beliau rukuk 100 lah kira-kira, gitu ya. Jadi ditunggu itu sampai ayat ke 100. Begitu sampai 100 lanjut. Waduh, ini sudah. Akhirnya Hudzaifah ini berkesimpulan pasti Rasulullah ini akan menuntaskan, mengkhatamkan Al-Baqarah, baru kemudian rukuk. Akhirnya ditunggu dengan sabar. Al-Baqarah itu kan 286 ayat ya. Jadi 2 kali 100, hampir 3 kali 100. Ditunggu itu pelan sampai selesai Al-Baqarah. Begitu selesai, ternyata lanjut surat An-Nisa. An-Nisa itu dibaca oleh Rasulullah. Padahal An-Nisa itu juga panjang kan? Meskipun tidak sepanjang Al-Baqarah, tapi An-Nisa panjang juga. Kali ini sudah gak berani menduga 100 ya. Kayaknya dikhatamkan juga ini An-Nisa ini. Ya, begitu. Begitu ditunggu sampai An-Nisa selesai, sudah diperkirakan akan rukuk, ternyata lanjut surat Ali Imran. Jadi 3 surat panjang-panjang itu dibaca Rasulullah saat tahajud, rakaat pertama itu. Baru rakaat pertama. Begitu selesai surat Ali Imran baru rukuk. Allahu Akbar. Bayangkan ini. Dan kata Hudzaifah, rukuknya lamanya mendekati waktu berdirinya. Nah, coba bayangkan itu ya. Kira-kira bagaimana itu rukuk yang selama itu? Waduh. Bacaannya apa saja itu, gitu kan? Salatnya Rasulullah. Ya, rukuk. Begitu rukuk selesai, kemudian i'tidal juga begitu lama juga. Sujud, lalu kemudian berdiri, rakaat yang kedua, membaca surat yang panjangnya hampir sama dengan rakaat yang pertama. Baru selesai 2 rakaat. Ya, itu pernah Rasulullah salat tahajud dengan seperti itu. Saya pernah menghitung itu, karena sekarang kan sudah maju teknologi ya. Kita sudah bisa mengukur kira-kira seberapa lama baca Al-Baqarah itu, gitu ya. Sekarang kan ada rekaman syekh-syekh itu ya, murotal nanti ya. Syekh-syekh di Masjidil Haram itu kan ada rekamannya. Syekh Sudai, Syekh Al-Ghamidi, Syekh banyak, Rifai, macam-macam. Saya waktu itu mencoba menghitung bacaannya Syekh yang tidak terlalu cepat juga enggak terlalu lambat. Saya pilih Syekh Ghamidi. Ya, saya hitung itu. Kira-kira bacaan beliau Al-Baqarah itu berapa menit? Saya gabung dengan surat Ali Imran. Saya gabung dengan surat An-Nisa. Terus saya perkirakan waktu rukuk sujud termasuk rakaat kedua. Ternyata hasilnya bagaimana? Ternyata kalau pakai ukuran sekarang, sholatnya Rasulullah itu 2 rakaat saja, itu kira-kira 6 jam. Ya, benar itu. 6 jam. Apakah logis itu? Logis, karena memang dalam riwayat Rasulullah itu tidurnya kan setelah Isya. Setelah Isya langsung tidur. Bangunnya Rasulullah itu tengah malam, atau sepertiga malam yang pertama, atau 2/3 malam, atau sepertiga malam terakhir. Kalau kita asumsikan sepertiga malam pertama, berarti Rasulullah itu tidur setelah Isya, bangun kira-kira jam 10 kira-kira. Anggap aja bangunnya jam 10, kemudian beliau sholat tahajud, selesai 6 jam dari jam 10, berarti jam berapa? Jam 4. Ya. Dan itu logis. Jam 4, setelah itu kan subuh kan ya. Logis. Sholatnya Rasulullah kayak begitu. Ya. Ya, jadi itu ya, tahajud saja kalau serius itu seperti Rasulullah itu kayak gitu. Habis waktunya untuk amal soleh. Nggak sempat tuh hal yang sia-sia. Gitu ya. Nah, generasi sekarang waktunya habis untuk TikTok. Ya kan? Wah, itu coba itu kalau diukur berapa jam TikTokan itu kelihatan kan? Statistiknya itu kan kelihatan itu. Habis untuk TikTok itu. TikTokan, Instagram, YouTubean, game. Waduh. Gamenya anak sekarang itu gila-gilaan itu. Kalau sudah nge-game itu sampai 3-4 jam sehari nggak terasa ya. Kan sampai ada berita ya, nge-game 24 jam sampai mati di game itu kan juga ada itu. Ya kan? Ini sholat aja kayak gitu loh. Tahajud kalau serius itu menghabiskan hampir separuh malam itu, bener. Hanya tahajud saja. Belum lagi ada sholat duha, ya kan? Sholat duha. Ada lagi sholat witir. Sholat witir kan nggak ada batasan toh, minimal 1 rakaat. 3 bagus, 5 boleh, 7 boleh, 11 boleh, mau 21 juga boleh. Sholat witir. Ada sholat duha.
Ada lagi sholat namanya sholat sunnah setelah wudhu, gitu ya. Ada sholat sunnah setelah wudhu. Ada lagi sholat istikharah. Ada lagi sholat tasbih. Ada lagi sholat, banyak pokoknya macam-macam sholat itu, ya. Banyak sekali macam-macam sholat itu. Termasuk yang dinamakan sholat mutlak. Sholat mutlak itu adalah sholat yang pokoknya niatnya mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada niat khusus di waktu khusus, tidak. Jadi sholat mutlak itu orang adakan sholat terus gak ngitung berapa rakaatnya, itu boleh. Misalnya dengan lagi semangat sholat gitu ya, setelah sholat isya pokoknya saya pengen sholat, pokoknya saya akan sholat rakaat sebanyak-banyaknya, saya gak ngitung. Entah nanti jadinya 8 rakaat, entah jadi 12, entah 24, saya gak ngitung. Pokoknya saya capek baru saya salam, itu boleh. Itu namanya sholat mutlak, ya, dan itu boleh, ya. Nah, orang menyebutkan gini aja sudah habis waktunya untuk amal-amal sunnah, ya. Itu baru sholat loh, ya. Belum sunnah yang lainnya. Sunnah yang lain apa? Banyak. Sedekah misalnya, ya, sedekah. Punya uang banyak misalnya, terus bagi-bagi uang, kan bagus itu, ya. Itu menghabiskan waktu juga. Terus amal silaturahmi. Nah, silaturahmi wajib toh. Nah, silaturahmi wajib. Nah, untuk melaksanakan silaturahmi aja itu sudah waktu, masya Allah, banyak itu. Butuh waktu banyak. Apalagi kalau jumhur ulama akan mengatakan silaturahmi itu wajib kepada kerabat sejauh-jauhnya, sejauh yang kita tahu. Ya, mungkin kalau ada kalimat ini pertama yang mungkin terpikir kan, wah, kalau wajib silaturahmi pada semua kerabat sejauh-jauhnya kan kayaknya banyak banget ya. Nah, mungkin terbayang begitu. Tapi faktanya enggak. Kenapa? Karena faktanya tiap kita itu ternyata leluhur yang kita tahu itu enggak banyak juga. Ya. Umumnya di negeri kita itu banyak orang yang ngerti leluhurnya ke atas itu hanya sampai level mbah atau buyut. Mayoritas itu. Nama bapaknya tahu, nama mbahnya tahu, nama buyutnya tahu, begitu sampai canggah sudah jarang yang tahu. Jarang. Ada yang tahu tapi ada yang nggak tahu. Apalagi di atas canggah, yakni wareng, lebih jarang lagi. Ya. Apalagi di atas wareng, udek-udek, lebih jarang lagi. Apalagi di atas udek-udek, gantung siwur. Nah, ini sudah level 7 generasi, itu lebih langka lagi. Ya, gantung siwur. Apalagi di atas gantung siwur kan banyak ya. Kalau di tradisi Jawa itu ingat saya ada 18 generasi yang punya istilah itu. Setelah gantung siwur itu kalau nggak salah geropak sente, debok bosok, ada banyak lah pokoknya istilahnya ya. Jadi macam-macam sampai 18 generasi itu ada itu. Tapi pengamatan saya wawancara ke sejumlah orang itu rata-rata mayoritas tahu itu hanya sampai mbah dan buyut. Udah. Catatan nasabnya itu juga sampai segitu aja. Nah, itu kan nggak banyak tuh sebenarnya. Kalau diteliti semua itu sebenarnya nggak terlalu banyak itu. Turunan buyut siapa saja, kalau apalagi masih ada batasan-batasan keterjangkauan misalnya. Kita kan yang wajib silaturahmi itu adalah kerabat-kerabat yang sanggup kita jangkau. Kalau yang nggak sanggup dijangkau karena putus hubungan selama puluhan tahun, sudah di luar kuasa itu, gitu ya. Nah, anggap saja misalnya kita itu silaturahmi kepada kerabat yang kita tahu levelnya sampai buyut misalnya. Nah, dari buyut itu kan kita ngitungnya adalah kerabat dari 2 jalur. Apa itu? Jalur ayah dan jalur ibu. Nah, gitu. Nah, jalur ayah itu misalnya kita hitung dari buyut sampai ke bawahnya, ke cucunya, ke cicit-cicitnya, itu kan lumayan jumlahnya itu. Bisa sampai 200 orang itu dari jalur ayah saja itu ya. Kalau dari jalur ibu ditambahkan bisa 200 lagi, 400 orang. Itu baru dari jalur kita. Nah, kalau kita punya istri dan kita punya anak dari istri kita, itu akhirnya kita kan wajib mengetahui juga kerabat dari pihak istri, karena kerabat pihak istri itu juga kerabat anak kita. Yang anak kita wajib untuk silaturahmi dari jalur ayah dan ibu, kan itu toh. Anggap aja dari jalur ayah 400, dari jalur istri 400, 800 orang. 800 orang itu kalau misalnya didatangi setiap hari 1, ya, maka
1 tahun baru dapat 365 orang. Iya Pak. Itu untuk melaksanakan silaturahmi saja loh ya. Coba bayangkan itu. Nggak ada sudah sebenarnya waktu untuk santai-santai, untuk hal yang nggak ada gunanya itu sebenarnya nggak ada itu. Kalau dilaksanakan betul syariat Islam, sangat efektif, sangat efisien ya. Ya, itu untuk melaksanakan silaturahmi yang wajib tadi ya. Belum yang sunnah-sunnah. Sunnah itu kalau dihitung itu ada banyak banget, gitu ya, banyak banget. Jadi orang fokus mengerjakan wajibat dan masnunat sebenarnya sudah cukup melaksanakan hadis ini. Dia tidak akan sempat untuk melaksanakan hal-hal yang tidak ada maknanya, apalagi yang sifatnya maksiat. Ya, oke. Nah, cuma terkait hadis ini para ulama itu menjelaskan begini. Di antara semua hal yang tidak ada manfaatnya itu, yang paling banyak dilalaikan manusia itu adalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya terkait dengan lisan. Lisan yang paling banyak. Ya. Karena itu ketika mensyarah hadis ini, para ulama itu banyak mensyarah terkait dengan fudulul kalam. Omongan yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Nah, dan ini sejalan dengan banyak dalil yang lain. Misalnya dalam surat Qaf itu Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap sebuah ucapan melainkan selalu ada malaikat yang menjaga. Ya, dan selalu mencatat kalimat tersebut. Ini kan maknanya berarti kalau orang misalnya memahami betul ayat ini, seharusnya dia itu menjaga ucapannya sehingga tidak sampai mengucapkan kata-kata yang tidak bisa diharapkan sebagai amal soleh. Ya, termasuk juga hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad itu mirip dengan hadis yang kita bahas, tapi menyebut lugas tentang masalah menjaga lisan. Jadi Rasulullah bersabda, "Inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fima la ya'nihi." Termasuk di antara bagusnya Islam seseorang adalah sedikitnya ucapan yang tidak ada manfaat baginya. Jadi lebih baik nggak banyak ngomong lah daripada ngomong menjadi salah. Kan banyak ya orang yang gara-gara ngomong salah itu akhirnya celaka. Yang terbaru ini ada satu tokoh yang omongannya kuasar banget, akhirnya rame se-Indonesia, akhirnya kemudian minta maaf ya gara-gara itu. Kan omongan juga tuh ini ya. Meskipun lewat ketikan gitu ya, tapi cacian yang sangat buruk itu akhirnya membuat masalah karena dampaknya banyak, akhirnya heboh ya. Oke. Karena sudah masuk waktu Isya, terakhir yang saya sampaikan tadi di awal kan, apa sih keutamaan orang yang Islamnya baik gitu ya. Nah, keutamaan Islamnya baik itu banyak sekali, tapi yang terpenting adalah orang kalau sudah mencapai level hasuna islamuhu, sudah baik Islamnya, maka semua kebaikannya akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan mencapai level yang tidak dicapai level orang yang Islamnya belum baik. Jadi misalnya ya, sama-sama sholat, kalau orang sudah mencapai level hasuna islamuhu, maka sholatnya itu pahalanya akan dilipat gandakan sampai ratusan kali, sampai 700 kali, sampai tak terbatas. Sementara orang biasa itu amalnya maksimal dilipat gandakan 10 kali saja. Nah, itu kelebihan orang yang hasuna islamuhu. Ini yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Jika salah seorang di antara kalian bagus Islamnya, maka setiap kebaikan yang ia lakukan akan dicatat 10 kali hingga 700 kali lipat, dan setiap keburukan yang dilakukan hanya dicatat 1 kali keburukan. Nah, itu kelebihannya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.